Salam sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita bersama. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Naya. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua dengan tema renungan kita adalah berjudul Tidak Membeda-bedakan. Nah, tema ini diambil dari Galatia 3 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Gambaran terbaik tentang tidak membeda-bedakan sebenarnya adalah gereja. Sebab dalam gereja tidak mengenal yang namanya perbedaan, karena semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Kendati pun berbeda-beda talenta, suku, dan bangsa, tetapi semuanya kita persembahkan bagi Tuhan. Kita semua adalah tubuh Kristus. Banyak anggota, tetapi tidak semua mempunyai tugas yang sama. Berbeda karunia, tetapi saling melengkapi. Bukan justru sebaliknya. Ini bisa terjadi hanya ketika kita bersyukur terhadap kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang tadi kita baca, kita bisa meresapi beberapa hal yang cukup penting untuk bisa kita refleksikan bersama. Yang pertama adalah bahwa Kristus merupakan pemersatu, yang menegaskan bahwa hanya di dalam Kristus semua orang itu setara. Ini adalah panggilan untuk membangun sebuah komunitas yang inklusif, di mana setiap orang diterima dan dihargai. Yang kedua, perbedaan itu bukan membuat miskin, tetapi justru memperkaya. Dalam perbedaan kita menemukan kekayaan, tapi juga menemukan keindahan tersendiri. Ketika kita merayakan perbedaan dan mau belajar dari satu sama lain, kita akan dimampukan untuk bisa terus bertumbuh di dalam iman, tapi juga di dalam kebersamaan. Yang ketiga, prasangka-prasangka itu bisa teratasi ketika kita bisa menerima perbedaan. Karena apa? Karena mengajak kita untuk selalu introspeksi diri, mengingatkan kita untuk dapat mengatasi sikap-sikap yang membatasi kasih kita kepada orang lain. Yang keempat, tentunya dari ayat tadi merupakan sebuah panggilan untuk melayani bagi kita semua. Karena sebagai satu tubuh di dalam Kristus, kita dipanggil untuk bisa melayani dengan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Melalui pelayanan yang tulus, kita bisa menunjukkan bahwa kasih Kristus itu memang hadir untuk dunia. Yang kelima adalah menjaga persatuan. Dalam gereja kita diajak untuk bekerja sama, diajak untuk berjalan bersama, diajak untuk bersinergi demi tujuan bersama. Persatuan bukan berarti mengabaikan perbedaan, tidak. Tetapi menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk mencapai visi yang lebih besar. Nah, lalu bagaimana memulainya? Dalam lingkup keluarga misalkan, orang tua tentunya tidak boleh memandang mana anak yang lebih ini dan anak yang lebih itu dibandingkan dengan anaknya yang lain. Begitu juga dengan anak, tidak boleh memandang mana orang tua yang lebih baik nih, apakah ayah, apakah ibu, begitu ya, yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Semuanya ini harus kita lakukan sama. Hal serupa juga harus terjadi baik di lingkungan pendidikan, ya, seorang guru tidak boleh pilih kasih kepada muridnya, dan pekerjaan kita, begitu ya, di dalam pekerjaan kita, dan terlebih lagi di dalam gereja, karena gereja merupakan komunitas spiritual. Nah, jadi jika Kristus Juru Selamat kita itu memandang kita semua sama dan setara, buat apa lagi kita harus membeda-bedakan orang? Kasih Kristus kan menjadi pengikat, tapi juga menyempurnakan, ya. Nah, oleh karena itu, demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini, kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun,
dan setia melakukan kehendak-Nya. Kita berbeda, oke, tapi kita harus sama, yaitu tetap setia dan mau melakukan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.